waktu kalian kuliah itu sama sekali tidak ada ajaran apapun yang sebenarnya berguna untuk di masa depan kalian. Hai, balik lagi bersama saya Anthony. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang properti lagi. Nah, pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku, biasanya aku akan bahas itu kupas tuntasnya semuanya itu di YouTube. So, pastikan teman-teman yang punya pertanyaan itu bisa langsung aja DM ke Instagram aku, karena aku akan bahas pecah bedah-bedah satu-satu di video YouTubeku. Oke, pertanyaan ini masuk dari yang namanya Haidar Adiguna Santosa. Bang, mohon izin bertanya. Menurut Bang Anthony, kalau mahasiswa manajemen pemasaran ingin magang di bidang properti seperti apartemen begitu, apakah disarankan? Soalnya teman-teman saya kebanyakan pada milih perusahaan pabrik itu. Saya pengen tahu pemikiran dari Bang Anthony sendiri, karena Bang Anthony ahli bidang properti. Sebenarnya nggak ahli sih, karena saya lebih suka sharing, makanya bisa dibilang ahli, padahal sebenarnya nggak ahli itu. Karena saya juga baru belajar. Bagaimana kalau misal mahasiswa manajemen itu pemasaran lagi ingin magang di bidang properti, kelebihan dan kekurangannya bagaimana sih? Suka dukanya bagaimana? Dan kalau dibandingkan dengan magang di perusahaan manufaktur, misalnya pabrik gitu, gimana? Hehehe. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan terima kasih. Nah teman-teman, ini menarik banget pertanyaan. Ini adalah pertanyaan para sandwich generation, para anak-anak yang bingung nih sebenarnya kedepannya tuh mau ngapain. Dia punya tanggungan diri sendiri, dia sebentar lagi akan menikah, dia sebentar lagi akan punya orang tua yang harus dibiayai. Dan ini pertanyaan-pertanyaan millennials banget lah, sandwich generation, lagi masa galau-galaunya. Nah teman-teman, ini sebenarnya aku tuh punya beberapa temen ya, dan menurutku hidupnya itu jauh lebih bagus kalau mereka itu tidak bekerja di manufacture dan mereka lebih pilih untuk bekerja di properti. Nah ini kebanyakan teman-temanku ya, karena lingkunganku adalah orang-orang yang bermain di properti. Jadi aku punya teman-teman ya, ada yang berhasil di properti, ada juga yang baru mulai di properti habis itu gagal. Itu banyak banget cerita-ceritanya. Mungkin aku akan bahas kayak gini ya. Kalau misalkan aku nggak bahas, aku menyarankan orang ya. Tapi kalau misalkan aku ada di posisi itu, di posisi dimana bingung nih habis kuliah mau ngapain nih, yang pasti aku akan coba sesuatu yang bener-bener aku pengen coba dulu. Jadi pada intinya aku tidak akan pernah, karena aku punya tanggungan kayak gini, makanya aku harus kerja dulu di sini, kerja dulu ini, nyobain sesuatu yang sebenarnya aku nggak suka gitu loh. Kalau dia ini tanya, dia ini pengen coba, si Aditya ini pengen coba, bener kan ya namanya Aditya ya? Nah, Haidar. Kalau Haidar ini bener-bener pengen coba, nah dia tuh bisa coba dulu. Kasih waktu kalian, kasih space buat kalian itu waktu dimana kalian itu bener-bener mencoba hal-hal itu. Karena di kuliahan, waktu kalian kuliah itu sama sekali tidak ada ajaran apapun yang sebenarnya berguna untuk di masa depan kalian. Kecuali kalau kalian itu di bidang dokter, di bidang lawyer ya, aku bilang ini di bidang pemasaran apa segala macam manajemen, itu sebenarnya nggak ada yang berguna untuk masa depan kalian. Yang berguna itu cuma koneksinya kalian punya kenalan ini itu. Tapi untuk ilmunya sendiri, aku bisa bilang tidak ada ilmu yang benar-benar bisa kalian praktekkan ke dunia nyata. Nah, pastikan begitu kalian lulus, kalian itu cari tahu sesuatu yang kalian pengen coba, kalian explore dulu. Gak apa-apa, give time untuk kalian mengejar passion kalian. Kasih waktu kalian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun gak masalah. Karena kalian masih sangat-sangat muda untuk explore hal-hal baru, untuk explore hal-hal yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Gak apa-apa, gagal itu biasa banget teman-teman. Nah, menariknya adalah aku punya teman, ini tuh masih umurnya 21 tahun dan aku itu ketemunya di seminar, teman-teman. Bahkan dia ikut seminar itu ketika dia umur 19 tahun. Waktu itu di seminarnya Pak Tung Desemoringin, ikut seminarnya Property Rich Revolution. Aku masih ingat banget, aku ketemu dengan beliau. Waktu itu aku ngobrol-ngobrol dengan beliau dan gila, aku ngerasa dia ini peserta paling muda loh. Dulu aku tuh ngerasa aku selalu jadi peserta paling muda, tapi ini lebih muda lagi dari aku. Waktu itu aku umur 22, dia aku umur 21 kalau nggak salah. Iya, 21 atau 22, dia masih umur 19. Bayangin teman-teman, umur 19 udah ikut seminar dengan harga puluhan juta. Dan begitu aku tanya, kamu sebenarnya mau jadi apa sih? Dia langsung tahu, aku akan jadi broker yang profesional.
Nah, kamu udah pernah punya pengalaman broker belum? Belum, tapi aku yakin aku pasti bisa untuk jadi broker profesional. Dan ini belum lama banget, kurang lebih aku seminggu yang lalu aku telepon dia. Kalian bisa dibayangin ya, dia itu sudah buat konten-konten itu sangat banyak di Instagram doang loh ya. Di Instagram itu dia pasarin rumah-rumah mewah yang khususnya di Jakarta Selatan. Itu rumah-rumahnya tuh mewah-mewah. Dia review sebagus mungkin. Dia tuh cuman propertinya bukan punya dia cuman datang ke rumahnya itu minta kalau ke ownernya supaya rumahnya itu dibantu jualin. Dia minta kasih komisi 2,5% doang dari harga penjualan propertinya itu. Dia bentuk Instagramnya tuh bagus, setiap hari dia posting, dia ketemu sama orang, dia model sama orang, dia posting, terus dia review rumahnya lagi, dia posting. Terus nggak cuman 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai berpuluh-puluh rumah. Awalnya aku pikir, kok gila ya, dia ini bener-bener bisa konsisten banget loh. Padahal nggak ada sales sama sekali. Beberapa bulan ya, kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 4 bulan aku tanya, udah ada closing belum? Dia bilang sama sekali belum ada closing, teman-teman. Ini bisa dibayangin ya, 4 bulan itu belum ada closing sama sekali. Dia terus buat konten. Waktu itu dia belum punya tim ya, jadi dia ajak temennya, teman-teman. Dia ajak temennya untuk bantu ngerekam dia waktu ngomong di video, waktu posting di video, post di Instagram, post di YouTube. Nah, habis itu teman-teman tahu nggak kalian? Hanya dalam beberapa 1 tahun, atau ini berarti dia udah jalan 2 tahun ya. Hanya dalam 2 tahun, teman-teman. Usianya itu kurang lebih sekitar 20 ke arah 21. Nah, dia itu bener-bener sudah expert banget. Instagramnya udah bagus banget. Instagramnya udah bener-bener menunjukkan kalau dia adalah broker yang profesional banget. Dia sering ketemu bos-bos besar. Dia sering diajak nongkrong sama bos-bos besar karena bos-bos besar itu butuh rumah yang mewah. Nah, dia tahu pasarnya dia ada di Jakarta Selatan. Dia ulik keseluruhan Jakarta Selatan, perumahan-perumahan elit, perumahan-perumahan yang bagus. Setelah itu 1 bulan, teman-teman, dia bisa menjual 7 properti. Bayangin teman-teman, dari 4 bulan yang nggak pernah ada sales, tapi setelah 2 tahun, 1 bulan aja dia itu jual 7 properti. Even di saat COVID ini, aku tanya itu kurang lebih di bulan, ini kan bulan Juli ya, bulan Juni ya kan, masih masa-masa COVID, masih masa-masa PSBB, dia berhasil menjual 5 unit. Dan 5 unit ini nominalnya bukan yang kaleng-kaleng ya teman-teman. 1 unitnya harga propertinya itu bisa 1,5 M sampai 3,5 miliar. Dan kalau di rata-rata ya mungkin kita ambil pukul ratanya dan pukul jeleknya aja, itu masing-masing 2 M aja. Itu dia udah dapat 10 M dari 2,5% dari 10 M ini. Kalian bisa dibayangin, berarti dia dapat 250 juta teman-teman. Bisa kalian bayangin gak sih, dari seseorang yang gak pernah tahu caranya jualan properti, dari seseorang yang masih muda banget dan masih mencari jati diri, akhirnya bisa mendapatkan 250 juta bersih setiap bulannya. Dan itu sudah berlangsung selama beberapa bulan. Bayangin teman-teman, kalau dia waktu itu milih untuk kerja dengan orang, kerja di pabrik, apakah dia bisa sampai seperti itu? Belum tentu teman-teman. Tapi teman-teman, apakah orang yang masuk sebagai broker akan selalu sukses, akan selalu benar-benar bisa berkembang? Belum tentu juga teman-teman. Karena apa? Karena pressure-nya ketika kalian tidak bisa menjual properti, itu pressure-nya itu jauh lebih gede. Ya namanya entrepreneur ya. Namanya entrepreneur itu adalah kamu itu kerja kalau kerja walaupun sudah bekerja keras, belum tentu kok ada hasilnya itu. Jadi ini benar-benar dibutuhkan konsistensi yang mengerikan. Bisa dibayangin nggak sih caranya 4 bulan kamu tuh nggak ada sales sama sekali? Bisa nggak dibayangin kamu punya perasaan di mana kok nggak pernah ada sales ya? 1 pun nggak pernah ada yang lewat, 1 pun nggak pernah ada yang benar-benar bisa closing. Setiap kali ketemu orang, orangnya cuma tanya-tanya. Setiap kali ketemu orang, ngobrol-ngobrol, udah ditraktir makan pun, malah orangnya nggak mau, orangnya nggak jadi. Sudah sampai di notaris pun orangnya nggak jadi. Jadi bakal sering banget hal-hal yang seperti itu. Tapi teman-teman, itu semua balik lagi sama diri kalian sendiri. Apakah kalian punya hati di sana? Apakah kalian punya keteguhan hati? Apakah kalian benar-benar yakin pada waktu kalian konsistensi sampai
berbulan-bulan sampai 1 tahun, walaupun nggak ada hasilnya, tapi kalian yakin bulan depan atau minggu depan atau besok itu pasti ada yang closing. Ketika kalian ada keyakinan teguh sampai beberapa bulan terus nggak ada hasil, terus gak ada manfaat, tapi kalian terus percaya, itu adalah namanya konsistensi, itu adalah namanya kunci dari kesuksesan itu. Sama lah seperti aku buat video ini, walaupun aku tahu video yang aku buat ini pasti yang nonton gak akan banyak, gak akan bisa seperti Atta Halilintar yang bakal gede, tapi aku percaya kok pada suatu saat nanti akan ada banyak orang-orang yang belajar dari videoku, akan belajar dari videoku ini untuk bisa melek ke dunia properti, dunia finansial, dan aku percaya pada saat itu orang-orang Indonesia udah siap. Orang-orang Indonesia sudah bisa kaya lewat properti. Orang-orang Indonesia bisa menjadi negara yang maju, bukan negara lagi yang berkembang. Nah, teman-teman, jika kamu yakin atau kamu rela tidak dibayar beberapa bulan, nah itulah yang dinamakan kalian itu konsisten untuk bisa menjadi orang yang sukses. Nah, teman-teman, jika kamu Haidar, kalau kamu benar-benar yakin, karena uangnya itu nggak akan cepet gitu loh teman-teman. Uangnya itu akan sangat-sangat lama. Kalau nggak closing ya kalian nggak makan terus. Tapi teman-teman, jika kalian masih muda, please explore sebanyak mungkin. Explore, kalian mau jadi apa? Kalian cobain dulu aja. Kalian mau jadi digital marketing, oke, hajar. Kalian mau jadi pemain properti, oke, hajar. Semuanya dihajar. Kita masih punya chance banyak untuk mengalami kegagalan. Daripada kita ujung-ujungnya menyesal, kita ujung-ujungnya setelah melakukan hal yang sama terus-menerus, akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Oh iya ya, kenapa dulu aku nggak ngelakuin ini ya? Oh iya ya, kenapa dulu aku nggak bisa, nggak pernah coba, aku nggak pernah coba untuk sesuatu hal yang pengen aku lakuin dari dulu, kenapa nggak pernah coba? Itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Apalagi kalau kalian sudah punya keluarga, itu akan jauh berbeda teman-teman. Efeknya akan sangat-sangat berbeda, di mana kalian itu masih bujang, di mana kalian masih belum ada tanggungan, di mana kalian masih makan dari hasil kerja keras orang tua kamu, itu akan sangat-sangat berbeda. Kalau kamu udah punya keluarga, kamu prioritasnya bukan lagi kerja, kamu kerja sampai mampus pun bisa cerai sama istri kamu gitu loh ya. Kalau misalkan kamu masih bujang, explore sebanyak-banyaknya. Apapun yang terjadi, explore terus. Saya percaya suatu saat nanti jika kamu melihat ke belakang betapa kamu explore, betapa kamu untuk kerja keras, kamu komitmen, konsisten, dan percaya suatu saat nanti kamu bisa sukses di bidang yang kamu lakuin sekarang ini, kamu pasti akan jadi bangga dengan diri kamu sendiri di masa dulu karena kamu telah berjuang keras selama beberapa tahun ini tanpa dibayar. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, dan subscribe video kali ini ya. Pastikan kalau kalian subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Pastikan teman-teman kalian yang masih galau sama kehidupan kalian, pastikan untuk nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu pikiran kalian, semoga bisa membantu mindset kalian supaya lebih terbuka. Dan I'll see you in the next video. See ya guys!